Makasih Fata untuk semuanya, aku lega. Baby girl. Welcome, Mohan. Misi pertama aku berhasil. Setelah perjalanan panjang yang penuh rintangan, Rose Alferic akhirnya mencapai tujuannya. Jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Selama ini Rose telah menampaki jalan yang terjal, penuh kerikil akibat hambatan dari keluarga Casarius. Tentunya menanggung beban yang sangat berat di pundaknya dan bahkan berkali-kali hampir kehilangan arah. Namun, tekad yang kuat membuat terus melangkah hingga langkah-langkah itu membawanya kepada momen besar yang menentukan segalanya. Di hadapannya kini berdiri sosok yang selama ini ia cari, yaitu ayah kandungnya, Danuel Alferic, yang ternyata selama ini berada di penjara. Pencarian ini menjadi puncak dari seluruh pencarian panjangnya, sebuah momen yang tak hanya mempertemukan garis keturunannya, tetapi juga menghidupkan kembali ikatan yang sempat terputus. Selama ini, Rose hidup dalam kehampaan karena kehilangan sosok ayah. Ia sering merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Namun kini, dengan keberadaan Danuel Alferic di hadapannya, kehangatan yang telah lama hilang seakan kembali mengalir dalam jiwanya. Ruang kosong yang selama ini menyesakan hatinya perlahan terisi, meninggalkan rasa tenang sekaligus haru yang sulit dilukiskan. Pertemuan itu bukan hanya sekedar melepas rindu. Dari sana, Rose pun menemukan jawaban besar yang selama ini ia cari. Jawaban itu hadir bukan sebagai penghibur semata, tetapi sebagai penutup arah yang jelas bagi langkah berikutnya. Rose menemukan jawaban besar yang selama ini ia cari. Jawaban itu hadir bukan sebagai penghibur semata, tapi sebagai penutup arah yang jelas bagi langkah berikutnya. Danuel memberikan sebuah petunjuk penting kepada Rose yang bagaikan cahaya terang, menyinari jalan gelap yang penuh kebingungan. Semua penderitaan yang selama ini sepupunya ataupun Mohan rasakan akan segera berakhir. Danuel pun menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari semua permasalahan besar ini, tentunya yang menimpa keluarga Alferic, adalah dengan menemukan keberadaan Ares Alferic, yaitu adalah adik kandung Danuel Alferic. Segala rahasia yang mengikuti keluarga mereka berpusat kepada sosok Ares. Hanya dengan menemukannya, seluruh teka-teki yang menyelimuti keluarga Alferic dapat dijawab. Hanya dengan menemukannya, seluruh teka-teki yang menyelimuti keluarga Alferic dapat dijawab, termasuk kepastian apakah Ares berada di Indonesia. Namun, sebelum sampai pada titik itu, Rose harus menemukan satu langkah penting yang tidak bisa dilewati begitu saja. Ia terlebih dahulu harus menemukan Axel Casarius, sosok yang diyakini sebagai satu-satunya orang yang mampu memberikan kepastian mengenai keberadaan Ares. Axel juga merupakan sepupu dari Rose. Ia adalah kunci awal yang akan membuka pintu menuju jawaban yang sangat besar. Tanpa kehadirannya, seluruh petunjuk akan terputus dan jalan menuju Ares akan tertutup rapat. Rose sadar sepenuhnya bahwa tugas ini bukan perkara sepele. Misinya kali ini adalah sebuah perjalanan besar yang akan menentukan nasib keluarga Alferic, yaitu bersatu kembali atau justru hancur selamanya. Rose tidak menyimpan petunjuk ini untuk dirinya sendiri. Ia memahami bahwa perjalanan ini terlalu berat jika harus dijalani seorang diri. Dengan hati terbuka, ia membagikan apa yang ia ketahui kepada orang-orang terdekatnya, mereka yang selama ini menjadi penopang kekuatannya. Arya Mohan Alferic, sepupu yang senantiasa setia menampinginya, ia mempercayai kebenaran itu. Fata Fernandez, orang terdekat Rose yang selama ini selalu ada di dalam suka ataupun duka. Jordan Fernandez yang memiliki ikatan khusus kepada persahabatannya dengan Ares dan Alferic. Dan tentu saja kepada ibunya, Zandiara Alfer, sosok yang menjadi pusat kekuasaan atau kekuatan emosional, sekaligus sandaran hatinya. Mendengar semua itu, mereka sama-sama menyadari betapa pentingnya petunjuk dari Danuel Alferic. Kesadaran itu melahirkan tekad yang sama, ikut serta membantu Rose dalam misi besar ini. Mereka sepakat bahwa menemukan Axel adalah langkah pertama yang harus ditempuh sebelum mencapai Ares maksudnya ya. Dari Axel, mereka percaya akan muncul jawaban yang menentukan masa depan keluarga Alferic.
Namun, semangat itu tidak bisa menutup kenyataan pahit yang masih ada. Daniel, sosok ayah yang mereka cintai, sekaligus pusat kekuatan keluarga, tetap terkurung di balik jeruji penjara. Tubuhnya mungkin terbelenggu, tetapi kekuatannya seakan terkunci rapat. Hingga kini, alasan mengapa ia harus berada di penjara belum pernah dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, hanyalah bahwa Ares bukan penyebab dari penderitaan yang dialami kakaknya. Harapan satu-satunya untuk membebaskannya tetap berada pada Ares yang diyakini memiliki kekuatan untuk mematahkan belenggu itu. Kekuatan yang terpendam keluarga Alferic bukan keluarga biasa. Mereka adalah keluarga dengan kekuatan yang sangat besar, membuat mereka dihormati sekaligus ditakuti. Di dalam lingkaran keluarga besar itu, Ares Alfard adalah sosok yang dianugerahi kemampuan luar biasa. Ia memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang besar, termasuk membebaskan kakaknya dari penjara. Namun, waktu untuk itu belum tiba. Saat ini, kenyataan yang harus mereka hadapi jauh lebih besar. Mereka terjebak dalam cengkraman keluarga Casarius, sebuah keluarga yang diam-diam menyimpan ambisi besar untuk merebut kekuasaan keluarga Alferic. Namun ironisnya, Ares tidak menyadari kebenaran itu. Ia masih percaya bahwa kehadiran keluarga Casarius adalah demi keamanan dan ketenangan keluarganya. Padahal kenyataan yang sesungguhnya terbanding kebalik. Keluarga Casarius bukanlah sekutu, melainkan lawan yang nantinya waktu untuk mengambil alih segala yang dimiliki keluarga Alferic. Perjalanan Rose untuk menemukan Excel pun tidak berjalan dengan mudah. Ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menelusuri jejak yang samar, sering sekali mengarah ke jalan yang buntu. Setiap langkah penuh rintangan, setiap petunjuk menuntut kesabaran yang lebih. Namun, Rose tidak pernah berhenti. Tekadnya terlalu besar untuk dikalahkan oleh kesulitan. Ia terus berusaha dan percaya bahwa menemukan Excel adalah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Ironisnya, tanpa ia sadari, Excel sebenarnya berada di kota yang sama dengannya. Hanya saja, takdir masih menunda momen penting itu. Jika kelak Rose berhasil menemukan Excel, maka segalanya bisa berubah. Pertemuan itu dapat menjadi titik akhir dari segala kekacauan yang telah terjadi. Kekacauan yang sebenarnya oleh keluarga Casarius. Jika Daniel benar-benar dapat terbebas dari penjara, maka semua permasalahan besar yang menimpa keluarga Alferic akan segera diselesaikan. Bahkan, keluarga Casarius yang selama ini mendominasi akan dapat disingkirkan dengan mudah. Keyakinan ini bukan tanpa alasan, sebab dalam lingkaran keluarga Alferic, Daniel adalah sosok yang paling berkuasa. Orang yang sangat dihormati sekaligus pemersatu seluruh anggota keluarga. Sebagai anak pertama, tidak heran jika Daniel memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun untuk saat ini, kenyataan pahit masih harus mereka terima. Daniel tetap di penjara, kekuatannya terkunci, dan keluarganya masih tercerai-berai. Harapan besar kini hanya bergantung pada Rose dengan tekad yang menyala, keberanian yang kokoh, dan keyakinan yang tidak digoyahkan. Rose pun melangkah maju, dan kini pundaknya bertumpuk seluruh harapan keluarga Alferic. Harapan bahwa suatu saat mereka akan kembali bersatu, bangkit dari keterpurukan, dan menghadapi segala tantangan besar yang masih menanti di depan mereka. Stand by low shutter. Cepet banget ngertinya. Ada. Kamu selalu punya cara buat bikin aku senang. Setelah berhasil membantu Zahra dan Mohan bertemu dengan Daniel Alferic, yaitu ayahnya Zahra di dalam penjara, akhirnya pulang dengan perasaan campur aduk. Tentunya ada rasa bangga dan bahagia karena ia berhasil membantu Zahra bertemu dengan ayahnya dan Mohan bertemu dengan ibunya. Ini adalah titik terang yang sangat penting bagi mereka. Namun di sisi lain, ia kini memikul beban yang baru, yaitu adalah pesan rahasia dari Harry. Pesan itu terus terngiang di benaknya dan tidak akan mudah ia lupakan. Perjalanan pulang malam itu ditemani oleh Harry. Udara malam yang dingin seakan menembus berat langkah kaki yang kembali kehidupannya. Meskipun misinya berhasil, ada rahasia yang harus ia jaga. Harry berpesan dengan suara tenang, namun tegas bahwa apa yang dia terjadi hari itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Semua yang berkaitan dengan perjalanan itu harus disimpan rapat.
Bahkan orang terdekat sekalipun tidak boleh tahu, termasuk fakta bahwa ia kini sudah tahu identitas asli Harry. Selama ini, Akilah hanya mengenal Harry sebagai orang biasa yang sederhana, namun kenyataan yang terungkap mengubah pandangannya. Di balik sikap sederhananya, Harry adalah sosok hacker profesional yang mampu menciptakan sistem canggih di balik yang sangat rumit. Bahkan sulit ditembus. Identitas seperti itu tidak boleh diungkap sembarangan. Karena itulah Harry berpesan agar Akilah tidak boleh membuka mulut tentang siapa dirinya. Bahkan lebih dari itu, Harry juga mengingatkan Akilah untuk tidak boleh menceritakan bahwa ia menggunakan sistem ciptaannya dalam misi berbahaya ini. Segala hal yang berkaitan dengan sistem itu harus terkunci dalam pikiran Akilah. Ia harus benar-benar menghafal semua kode akses yang Harry berikan. Jika ada misi baru, ia tidak boleh meminta bantuan lagi. Tentu cukup menggunakan sistem yang sama. Syukurlah, Harry merencanakan kode-kode itu agar mudah diingat. Pola yang digunakan sederhana dan beberapa di antaranya punya makna khusus yang dekat dengan kehidupan Akilah. Salah satu kode bahkan disematkan dengan tanggal lahir Akilah, seolah-olah Harry sangat sengaja menciptakan kode itu untuk meninggalkan jejak personal. Sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan Akilah. Setelah semua pesan tersampaikan, Akilah dan Harry meninggalkan rumah Harry. Rumah itu yang penuh dengan komputer dan sistem rumit. Terasa seperti pusat kendali rahasia. Mereka naik motor dan menyusuri jalan yang sepi. Angin malam yang menusuk terasa kontras dengan ketegangan yang baru saja mereka lalui. Lalu, motor mereka pun berhenti di depan rumah Akilah. Rumah sederhana itu memancarkan rasa aman yang menenangkan. Saat Akilah melangkah masuk, Tante Rita dan ibunya, Bu Mayang, menyambutnya dengan hangat. Suasana damai dan penuh senyuman. Itu jauh berbeda dengan ketegangan yang baru saja ia alami. Kehangatan keluarga itu seakan menjadi pelukan yang menenangkan setelah berbagai bahaya di luar sana. Namun ketenangan itu terusik saat Bu Mayang bertanya dari mana Akilah. Namun tanpa sadar, Akilah keceplosan. Ia menjawab baru saja menyelesaikan misi melawan Kasarius. Wah, dengar kayak gini si Akilah beneran lemes banget, bikin kesel gak sih guys? Kata-kata itu meluncur begitu saja karena pikirannya masih lelah. Ia langsung mencoba menutupi ucapannya, mengatakan bahwa ia hanya sedang menjalankan misi seru bersama Harry. Tapi Bu Mayang sudah terlanjur mendengar nama yang seharusnya tidak keluar dari mulut putrinya. Sesaat suasana pun hening, wajah Bu Mayang pucat, tubuhnya bergemetar dan sorot matanya dipenuhi rasa takut. Nama Kasarius bukan nama asing baginya. Ia tahu keluarga itu penuh ambisi dan haus kekuasaan. Mereka rela melakukan apa saja demi tujuan mereka. Mereka punya kekuatan besar, cukup untuk menghancurkan siapapun. Tentunya yang berani menghalangi jalan mereka. Mendengar nama itu terucap dari mulut anaknya, Bu Mayang seolah hilang pijakan. Rasa takut menghantuinya, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kepada anaknya, yaitu Akilah. Lalu dengan lembut ia meminta Akilah membersihkan diri, bersiap untuk makan malam. Akhirnya Akilah pun menuruti dan masuk ke dalam rumah. Ketika Akilah sudah tidak ada, barulah Bu Mayang memberanikan diri untuk bertanya kepada Harry. Ia heran dan cemas bagaimana mungkin Akilah tahu hal-hal yang menakutkan seperti nama keluarga Kasarius. Harry tetap tenang. Ia meyakinkan Bu Mayang bahwa Akilah kini sudah berada di jalan yang ia pilih sendiri. Jalan itu memang berbahaya, namun sudah tidak bisa lagi ia menghentikan. Harry mengingatkan Bu Mayang, sudah saatnya ia tidak lagi terlalu melindunginya. Akilah harus diberikan kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Meskipun penuh bahaya, kata-kata Harry membuat Bu Mayang terdiam lama. Hatinya masih terliputi rasa takut yang besar, namun di balik rasa takut itu tumbuh kesadaran pahit. Perlahan ia menyadari bahwa putrinya kini telah masuk ke dalam dunia yang berbahaya. Dunia yang penuh rahasia dan bahaya. Dunia itu jauh dari bayangannya, jauh dari kehidupan biasa yang ia inginkan untuk anaknya. Namun, Akilah bukan lagi anak kecil yang bisa dilindungi sepenuhnya. Bu Mayang juga sudah menyadari bahwa anaknya sudah tahu beberapa hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Karena itu, semuanya sangat berbahaya untuk Akilah.
Ia pun langsung meminta Harry untuk terus berada di dekatnya Aquila karena ia masih gemetar setelah mendengar nama keluarga Casarius. Akhirnya, episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan kami juga bakal lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk update setiap harinya. Jika kalian ada yang ingin kita bahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas sampai tuntas. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Itu kata istri saya.